Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pembelajaran apa? Rubiah. Yes. Apakah sudah selesai? Sudah. Berarti laptopnya didiamkan dulu ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ikhlas wa sidqa fil qawli wal amal. Saya absen dulu. Agita Clarissa, Aidan Atramansyah, Aisyah Nurul Ilmi, Aisyatul Huriyah, kamar mandi. Anissa Rizka, Arif Asyam. Arif, silakan dinyalakan kameranya ya. Bagi yang tidak menyala, tidak saya absen. Oh belum. Oh, error. Astridia Veronik, Ayu Wulandari, Daniel Faris, Davina Resti, Deva Yohan, sakit. Devani Ikvan, mana? Tidak ada ya? Fadilatus Sofi, Gamaran, Guntur Aldimas, Hadir Pak. Helma Titan, Isu TV, Iwang Evelyn, Jidan Villa, Miratusani, kamar mandi. Apanya? Oh, Mirza Azmina, Mirzam Zaki, ya. Muhammad Akbar Habibi, Muhammad Atijani. Hadir Pak. Oh, kejebak di mana? Oh, di gunung. Muhammad Fauzan Sakin Nasiruddin Zakir. Muhammad Fauzan. Hadir Pak. Dinyalakan Mas kameranya. Muhammad Ilham Alifianda. Enggak ada. Ini enggak ada apa atau Muhammad Raihan, Nabila Destiani, Noviratna, Waalaikumsalam. Nuril Nur Hidayah, Hadir Pak. Rafif Nabiha. Assalamualaikum Pak. Hadir Pak. Cinta Afifah Khairunisa, Hadir Pak. Tangguh Satrio, Hadir Pak. Tegar Dito, Widian Alexa, Hadir Pak. Yani Ayu Maisar. Hadir Pak. Baik.
Yang nggak ada berarti Deva Yohan sama Muhammad Ilham ya. Baik, silahkan yang hari ini presentasi, silahkan dipersiapkan. Ayo segera, karena Presentasi ya, Pak? ya, sebentar. Kelompok yang itu enggak ada, yang offline. Ya. Sudah? Sudah. 10T5 yang belum menyelesaikan OH1 ada Devan Ivan, ya. Ini belum menyelesaikan. Terus ada Guntur Aldimas. Ya, ya. Guntur Aldimas, silahkan membuat resume, ya. Ada Iwang selesai. Ya. Terus ada Muhammad Ilham. Kemudian ada Widian, ya. Widian Aliksa. Itu belum tuntas untuk KD1-nya. Segera membuat resume, ya, dan dikumpulkan di WA saya. Difoto, kirimkan ke saya. Cuma resume aja, Pak. Ya, resume aja. Atau mau yang lain? Enggak, Enggak Pak. Cukup. Oh, ya. Kalau cukup ya sudah, itu saja. Ya. Terus kemudian yang KD2 ada Mbak Aisyah Muria, ya. Silahkan mengerjakan remedi di LMS. Kemudian ada Astridia. Sudah? Sebentar, belum saya update soalnya. Ayu Wulandari. Terus Dewan Ikhwan lagi, Guntur Aldimas lagi. Terus ada Muhammad Fauzan, Muhammad Ilham. Kemudian Widian lagi, ya. Yang lainnya sudah aman, insyaallah ya. Jadi segera mengerjakan remedi untuk yang UH2, yang UH1 langsung membuat resume. Begitu ya? Baik. Dan untuk nilai-nilainya silakan dicek di spreadsheet yang sudah saya share. Baik, silakan yang hari ini presentasi. Segera. Kalau makalahnya itu saja. Yes. Jadi waktu kita mepet ya, mepet. Minggu depannya lagi sudah pas. Ya, penilaian akhir semester. Jadi mau tidak mau kalian harus segera untuk presentasi. Ya, presentasi untuk nilai ulangan hari ini. Baik, silakan. Siapa? Pak, yang daring dulu atau yang luring dulu, Pak? Bagaimana? Presentasinya yang daring dulu atau yang luring dulu, Pak? Yang luring saja ya. Yang luring hari ini silakan presentasi. Terus masih ada pekan depan untuk yang sesi 2. Siapa Munif? Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Silakan, segera. Pak Yudi, Pak.
Ayo segera, siapa yang hari ini? Ada atau tidak? Belum, jadi ceritanya belum ada yang siap, tadi. Belum ada yang siap.
Nggak, anu sama. Maksudnya nggak bisa. Siapa? Bagaimana hukum narkoba menurut undang-undang dan Al-Quran misalkan atau dalam Islam? Terus apa saja efek dari narkoba? Seperti itu, ya. Baik, terima kasih Mas Rafif. Terima kasih, Pak. Ini dikumpulkan atau bagaimana, Pak? Ya, direvisi dulu. Setelah direvisi baru dikumpulkan di drive. Linknya sudah ada di LMS. Ya. Siap. Terima kasih, Pak Munif. Baik, sama-sama. Ya, Pak. Baik, silakan berikutnya. Ya, kalau mau presentasi, nanti presentasinya bisa di YouTube atau di ruang guru. Mau belajar, karena ini nggak nonton, pasti nggak nonton. Kalau sampai nggak apa, ya berarti sama membuat video atau live di YouTube juga boleh kan? Ada pertanyaan sini. Ya. Perhatikan, membuat PPT itu lebih memudahkan. Jadi terus poin-poinnya saja yang sampaikan itu tidak dibaca semuanya, tapi hanya bagian-bagian pokoknya saja. Jadi maksimal ya 8 menit lah presentasinya. Tidak terlalu aja. Silakan. Oh, berapa? Enggak, itu kok. Ya bukan di sini lah. Oh. Nah, ngebok. Pak, dimulai kah, Pak? Mulai nggak? Sudah. Apa? Cara Saya paragraf itu kurang. Ya, detail. Awal paragraf itu sih ini nggak diperbanyak. kan dibaca semuanya. Ya, sebaiknya diambil
Silakan diperhatikan teman yang sedang tampil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bahaya zina. Ayo. Dalam dunia zaman modern seperti ini, kita sering dihadapkan dengan masalah-masalah yang kerap menodai agama dengan pergaulan yang tanpa dibatasi dengan aturan atas hukum yang mengikat kepada penganut agama. Contohnya berbuat atau melihat berbagai fakta yang terjadi saat ini. Tak sedikit remaja dan orang dewasa yang terjerumus ke dalam lembah perzinaan. Hal ini dikarenakan terlalu jauhnya kebebasan mereka dalam bergaul. Ini ngebab. Iya, Mama. Untuk kali ini, rumusan masalah yang kami ambil adalah: 1. Apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas? 2. Bagaimana pandangan agama Islam tentang pergaulan bebas? 3. Apa dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas? Dan 4. Bagaimanakah hukum zina dalam perspektif Islam? Iya, apa nanti pengertian? Di sini tujuan kami adalah: 1. Untuk memberi pemahaman tentang manfaat dan hikmah larangan pergaulan bebas dan zina. 2. Untuk mengerti isi kandungan Quran surat Al-Isra. Yang 3, untuk memberi pemahaman makna terserat dan tersirat dalam Quran surat Al-Isra. 4, untuk memberitahukan bahwa agama Islam, terutama Allah Subhanahu wa taala, sangat melarang melakukan tindakan zina. 5, untuk mengidentifikasi cara menghindari dan menanggulangi perilaku pergaulan bebas dan perbuatan zina. 6, untuk memberi pemahaman bagaimana seseorang untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. 7, untuk membekali kepada orang-orang Islam untuk bertindak lebih teliti terhadap pelanggaran penyakit masyarakat, yaitu zina. Udah jalan berapa menit, Pak? 4 menit. Oh, 1 menit lagi berarti. Kenapa? Isi kandungan surat Al-Isra ayat 32. Melarang mendekati zina, perbuatan yang mengarah kepada zina. 2. Zina merupakan perbuatan keji atau kotor dan suatu jalan yang buruk. 3. Perbuatan zina merupakan dosa besar yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. 4. Zina merupakan perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Satu, pergaulan bebas. Pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Anak remaja sekarang mengenal istilah pergaulan bebas. Mereka mengartikan pergaulan bebas kalau kita melakukan perbuatan tanpa batas. Padahal tidak demikian arti sesungguhnya. Kita hanya disarankan berteman dengan siapa saja, dan apabila kelakuan teman kita itu menyimpang, jangan ditiru. Itulah arti sesungguhnya.
Pengertian zina. Zina adalah melakukan hubungan biologis selain Sini loh. seni pendidikan yang sah. Bisa juga dikatakan sebagai tindakan penyalahgunaan kesucian. Iya, coba. Zina merupakan penghinaan terhadap hati diri manusia dan dibenci serta dilakukan oleh Allah karena termasuk perbuatan kecil dan dosa besar. Kurang keras. Sampai sini. Dan sampai awal. Dalam pandangan Islam, zina merupakan perbuatan kriminal jarimah yang dikategorikan hukum wujud, yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi haram. Pembagian zina. Zina maksan. Zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balik berakal merdeka, sudah pernah nikah secara sah. Maksudnya adalah yang dilakukan oleh suami istri juga atau janda. Zina girli. Dosa itu dilakukan oleh orang yang belum pernah nikah. Kesimpulannya adalah makalah ini dalam agama Islam Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dua hal sebagai balasan atas apapun tindakan umat manusia. Padahal balasan baik dan dosa, cara mencegah zina yang paling utama adalah menyegarkan menikah bagi yang sudah mampu, serta dengan mengembangkan syariat Islam di negeri ini. Pergaulan adalah salah satu kebutuhan manusia, sebab manusia termasuk makhluk sosial yang dalam kesehariannya membutuhkan bantuan orang lain. Sekian dari kelompok 1. Apakah ada pertanyaan? Oh ya, silakan. Gimana? Bukan mendekati sebenarnya. Tapi ya memang zina. Yang buat makalah sudah. Makasih pertanyaannya. Ada untuk yang pertanyaannya siapa? Itu Ayudi itu ya pacaran itu bukan mendekati lagi tapi maksudnya mendekati ke zina. Zina apa tadi? Zina. Zina goyusan. Iya. Kan urusan kan yang udah balik, yang udah merdeka, yang udah nikah secara sah. Dari rumusan itu kan beda. Ya, rumusan itu yang dilakukan oleh yang sudah sama-sama menikah. Kalau rumusan Yang belum nikah. Yang belum Iya. Konteksnya adalah melakukan hubungan. Itu adalah kalau dengan misalnya yang satunya kalau terkait pacaran, ya pacaran itu zinanya nanti zina lama. Jadi ada tiga kan, zina itu musa ada Astagfirullah. atau ini adalah zina ini dari ini maka ada zina mata, zina telinga, zina tangan, zina kaki dan lain sebagainya. Ini Pak ada Pak. Ini ada Pak. Yang dicontoh ada. Nah itu Pak. Ini loh. Nah yang cepat Pak. Poin-poinnya saja. Iya.
Oh, iya. Dibaca ya Iswa Yudi. Ini yang ini Iswa Yudi. Ini loh. Nah, Ya. dapat ini bau. Apa-apa? Ya, kan kita mempunyai contoh seorang teman yaitu Rapip ya. Di Webex. Itu biasa sangat menghindari zina, Nggak mau salah. nggak mau sentuh tangan sama lawan jenis. Itu salah satu cara menghindari zina. Gimana? Kenapa kebagian yang zina? Apa? Zina kan Ain melihat gak sih? Kayak bahasa Arab. Zina mata kan? Mau pengen dijelaskan apa itu zina? Zina kedua mata adalah melihat, maksudnya melihat seseorang dengan nafsu birahi. Tidak, dapat belum? Ada kenapa banyak tanya? Siapa? Namanya siapa? Ya. Kalau misal ada orang yang menghindari kontak fisik dengan lawan jenis, terus dia nggak sengaja. Ya kalau misalkan nggak sengaja. Kan tidak ada itu, kan tidak ada maksud, tidak ada Kan maksud misalnya jabat tangan melakukan maksiat. Misal dia paling tidak sengaja dia nggak sengaja. Aku boleh lanjutin. Mana supaya apa itu? Misalnya biar apa ini kan? Segera istighfar aja, segera istighfar. Nanti segera apa ya? berwudu lagi. Ya berwudu lagi. Salat 2 rakaat. Tadi kita Ya. Ini aku harus tahu soal. Sebentar. Gini ya, kamu harus berpikir kesadaran sendiri. Kau berhenti melakukan zina gitu. Jadi kalau saya nggak diputusin aja, kalau nggak mau ya nggak tahu. Ada yang ya. Aku tentang terus aku mau cara Mbak Dino. Aku raja. Ayo gak paham. Tak kira aku tak ya. Ini siapa sih? Rafi. Dia Mas Rafi, Presentasi. Mas Arif Asyam diam dulu. diam dulu sih. Ini sedang Ayo pakai istighfar, sholat 2 rakaat, sholatnya dijaga. Loh, bukan sholat 2 rakaat kan sunnah, bisa apa aja. Apa? Iswa Yudi kelompok apa sih? Enggak, ini Iswa Yudi kelompok apa? Boleh gak sih? Ya wes apa? Pertanyaan hukuman berarti juga Hukuman. Soalnya
Apa ini? Apa jawabannya? Masuk neraka. Cukup, Pak. Menyerah. Dosa itu Karena sudah itu kalau nggak pernah keluar, Berarti ya tetap laksana sholat aja. Laksana no sholat aja. ya Sholatnya hadap kiblat, jangan salah kiblat. ya iyalah. Enggak, soalnya biasanya kan di tempat umum terus salah kiblat. Udah? Cukup? ya. Terima kasih. Baik, materi zina ini memang sangat menarik. Jadi memang sekali kalau ada materi yang menarik ketika saya sudah mendapatkan nilai tambah, ya, maksudnya nilai tambah bertanya ada nilai tambah gitu, pasti, ya. Jadi apa pertanyaannya tadi? Berjawab? Maaf tidak. Jadi kan sudah saya jelaskan termasuk dari agar bahwa zina itu terbagi menjadi 3. Yang pertama zina alaman yang dari panca indera. Terus yang kedua wayulungson itu zina yang dilakukan oleh antara manusia yang belum pernah menikah. Yang ketiga adalah hukumannya di dunia, ya, kalau dilakukan oleh musuh yang sudah menikah atau janda, maka harus didera atau dirajam. Dirajam bisa berupa dirajam. Tubuhnya dimasukkan ke tanah separuh, lalu dilempari. Ya, itu tertuang di dalam surat An-Nur ayat 2 sampai azannya azan fajri dukul lawahid minuman yang dan seterusnya, ya. Itu kalau musa. Kalau baru musa, maka didera 100 kali. Cukup dipakai kembali, ya, di punggungnya 100 kali. Ya. Jadi hukumannya jadinya seperti Allah kalau dibiarkan, ya, 100 kali. Itu pun secara ilmiah juga membuktikan kalau orang yang zina itu ada enzim yang harus dimusnahkan di dalam darah. Ya. Terus kemudian zina terlama bagaimana? Pelajaran bagaimana? Ya, zina terlama itu seharusnya dengan tahu banyak-banyak korban dan tidak terlalu ya. Sebisa mungkin kalau kalian bukan asal tidak memiliki hubungan nasab, ya salaman, ya perlu. Itu khawatir, ya, khawatir lawan jenisnya nafsu. Ya, kita tidak tahu maksudnya. Oh, melihat seperti ini, meskipun dewek-deweknya, gue horor-horor, Kalau begini, ya, itu nggak masalah. Tapi kita nggak tahu artinya seorang itu. Bisa jadi, kita biasa saja. Dia nggak ada di dalam hatinya. Ya,
Bagus. Seharusnya, tapi dia di luar naskah, maksudnya tidak ada naskah. Dan kasihan kalau hasil dilihat itu secara naskah dia bagus. Iya, ya tidak bisa. Jadi makanya sangat berhati-hati kita di dalam Al-Quran itu disebutkan wala ojo dan kalau ada terjadi nilai yang rugi besar sama yang dia mulai sekarang dijaga karena sampai dengan kapan lagi tidak ada masih ada sepertinya apa? Makanya kenapa kalau saya itu Islam mengajarkan berbijak agar tidak dipandang oleh mana gitu. Kenapa? Sampai betul-betul begini, nggak terlihat harusnya dan sebagainya. Terus bagaimana sama pertanyaan Mas Ida tadi ya? Bagaimana saat tidak sengaja? Kalau misalkan ya, kami juga ada 10 orang tanpa bencana. Bencana saya berbagi. Kalau sengaja gini, satu kali berkali. Setelah aku diteruskan kayak 10 berarti itu bisa. Masa satu seperti itu lagi. Oh berarti gimana? Ya semua. Tidak boleh diulangi. Anuan masing-masing. Ya, ini Pak. Ya, ini ya. Ini ya. Ya. Jadi